kali-kali juga menyampaikan, bantuan itu jangan bentuknya sembako lagi gitu. Karena sembako itu belinya kan di pabrikan minyaknya nanti. Kemudian yang lalu pengalaman dari kalau nggak salah saya 36 triliun alokasi anggaran untuk sembako, 25 triliun itu untuk logistik dan transportasi. Jadi ada 61 triliun. Nanti angkanya boleh Pak Yus Tinus cek lagi. 61 triliun kalau dibagikan langsung itu sudah 10 juta kakak yang menerima. Kondisi tersebut ke depan ini jangan lagi seperti itu. Bantuan langsung tunai saja yang short term sehingga daya beli masyarakat naik. Nah, kemudian juga proyek-proyek pemerintah itu betul-betul dialokasikan kepada proyek-proyek padat karya. Nah, saya masih belum melihat semuanya padat karya. Masih ada usulan-usulan proyek yang sifatnya masih tidak merekrut banyak pekerja di sana. Ini harus kita betul-betul kalau bisa Pak Yus nanti sampaikan ke Menteri Pangan juga, hal-hal tersebut harus direvisi, betul-betul harus yang pada karya. Itu yang bisa kita. Kami serapan, nah sekali lagi serapan. Serapan ini karena seperti saya sampaikan tadi, sebelum pandemi ini serapannya juga tidak pernah mencapai 100%, selalu 85, 90 dan sekitar begitu. Nah, kemudian kondisi sekarang ini bagaimana memacu serapan. Mungkin kita juga harus sama, ini nanti juga saya akan ajak Pak Sekjen kita untuk diskusi lebih dalam, sama-sama memikirkan bagaimana siklus APBN bisa lebih awal, sehingga tender proyek bisa dilakukan di awal. Nah, mungkin Kementerian Keuangan nanti akan berpikir bagaimana proses drawdown atau pencairan atas proyek-proyek tersebut, karena penerimaan dari pajak kan bertahap. Tidak langsung bulan Januari atau awal-awal bulan tersebut penerimaan pajak itu akan menumpuk. Penerimaan pajak akan menumpuk pada akhir tahun. Tapi itu bisa di-bridging dengan surat-surat utang negara untuk sementara menurut saya, yang jangka pendek. Sehingga begitu pajak masuk, penerimaan pajak masuk dan PNBP masuk, itu bisa dibayarkan kembali. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus kita lakukan. Kalau kita masih banyak berargumentasi, banyak mencari alasan dan seterusnya lagi, diskusi-diskusi lagi di sektor eksekutif, tentu hal ini tidak akan bisa dicapai. Nah, saya melihat 2021 target pemerintah. Halo. Lampu yang kemudian kalau yang disampaikan tadi cepat mereka di kondisi negara yang paling beresiko Vietnam itu yang bisa komposisi ekonominya menjadi artinya itu kita Ini tampaknya Pak John Erizal hilang ya? Iya Mbak. Oh, oke. Sorry, sinyal. Oke. Sinyalnya Sinyal terganggu. sepertinya ya. Ya. Oke. Baik, saya summarize sedikit. Sudah bergabung lagi belum ya? Sudah. Oke. Pak, silakan Pak. Singkat saja Pak, karena waktu kita terbatas. Masih ada Pak Faisal Basri. Ya, baik. Jadi kondisinya kalau menurut saya tadi, saya sepakat sekali sama Ibu Yani Moatik dan Ibu Henry Saparini bahwa harus fokus kepada pendorong pada usaha-usaha yang real. Kita contohkan kalau di dapil saya itu ada sagu. Sagu itu kalau dikelola dengan baik bisa pengganti beras dan seterusnya. Ini sampai sekarang itu saya melihat masih sulit tuh, bupatinya setengah mati mencari dukungan-dukungan yang berkaitan dengan sagu tersebut. Dan tentu ini ada seluruh Indonesia, hal-hal yang memang perlu didukung di tingkat UMKM. Nah, kemudian yang saya tadi katakan where we want to go, setelah pandemi ini, apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Nah, kita sudah merunning OJK untuk mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari sekarang merancangnya. Jadi jangan sampai nanti pada saat kondisi
COVID berlalu, ekonomi mulai baik, dan hutang sudah meninggi. Tadi Pak Justinus sangat yakin di 2023 itu kita defisitnya 3% lagi. Nah, ini seperti apa skenario? Dan ini perlu satu simulasi yang dibuat nih Pak Yus. Mudah-mudahan pada saat rapat kerja berikut, saya berharap Ibu Sri Mulyani menyampaikan simulasi tentang ini bagaimana itu bisa turun 3% kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John Erizal, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PAN. Tadi menarik sekali, saya summarize sedikit karena kita mau mendengar nanti pandangan pamungkas dari Pak Faisal Basri. Tadi Pak John Erizal sempat menyampaikan bahwa target pertumbuhan dan penerimaan selama ini tidak seimbang, sehingga apa yang kemudian ditargetkan oleh pemerintah itu tidak pernah tercapai begitu ya. Dan menurut PAN target pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan ini tidak realistis dan sudah tidak waktunya bicara resesi, tapi actionnya apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk short term sekali lagi tadi digarisbawahi oleh Pak John, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani Mutfik. Izin 2 menit paling lama maksimal. Oke, pemerintah harus fokus pada BLT dulu, bantuan langsung tunai, jangan ke sembako lagi, karena itu yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah. Dan Komisi 11 dari fraksi PAN menunggu skenario dan juga simulasi yang dibuat oleh pemerintah. Jangan sampai nanti tahun depan ketika kondisi COVID-nya sudah mereda, pemerintah belum punya skenario ataupun simulasi yang ingin dilakukan. Sehingga dari Komisi 11 dari PAN ingin mendengar apa yang sudah direncanakan ataupun dipersiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya mau mengundang Pak Faisal Basri, ekonom senior yang sekaligus pernah menjadi Sekjen DPP PAN. Kalau tadi menurut Mas Edi Suparno, tadi saya malah baru mendengar. Bang Faisal, apakah sudah bergabung? Sudah dari tadi. Oke, Bang Faisal. Aduh. Saya minta share screen ya, Mbak. Oh iya, minta share screen. Nanti saya bilang sama panitia. Mungkin bisa menanggapi tadi ataupun memberikan masukan supaya bebannya Mas Pras gak begitu berat gitu. Karena tadi kayaknya berat banget ini. Mengakui bahwa ya pemerintah kesusahan gitu. Nah, silakan Bang Faisal. Waktunya 10 menit, Bang. Karena habis ini kita ada sesi interaktif. Oke. Ya. Share screen-nya belum bisa. Bisa share screen? Ya, share screen dari teman-teman panitia. Itu Mas Edi, saudaraku saya bilangnya nih, saudaraku Mas Edi, Mbak Henry, Mbak Yani Motif, saudaraku John Erizal, dan Mas Pras yang saya hormati, kawan-kawan semua. Saya juga pakai baju biru, tapi setiap hari saya pakai baju biru memang. Belum bisa ya? Oke, udah. Jadi saya ingin menambahkan saja beberapa. Pertama, ada good news sebetulnya, bahwa 2 minggu terakhir angka kasus baru dan angka kematian cenderung turun. Sehingga kalau kita lihat active cases juga untuk pertama kalinya nih sudah turun ya. Kita lihat seolah-olah ini di puncak gitu. Nah, namun harus kita perhatikan ini terutama disebabkan karena testingnya merosot 50% selama libur panjang gitu. Jadi kalau teman-teman lihat korelasi testing dengan jumlah kasus baru kuat sekali. Nah, apa akibatnya? Berarti masih akan semakin banyak orang yang terjangkit virus yang belum diketahui, masih berkeliaran. Oleh karena itu kita punya potensi turun ini seperti Iran, naik lagi dia, turun, naik lagi. Jangan sampai liar seperti Iran. Inilah sebetulnya musuh utama ekonomi. Seberapapun UKM dibantu, seberapapun dunia usaha dibantu, tapi kalau mereka tidak bisa melakukan aktivitas secara normal, ya susah. Jadi saya rasa semua teman-teman tadi menyampaikan bahwa memang prasyaratnya adalah menangani COVID ini. Nah, kuncinya lagi adalah bahwa testing kita diturunkan terus pada level testing yang sangat rendah. Kita hanya lebih tinggi dari 12 negara Afrika ini yang bertumpuk-tumpuk di sini, dan 3 negara Asia, yakni Myanmar, Afghanistan, dan Bangladesh. Gitu.
Nah, akibat sekali kita terkurung di tempat yang kita tidak bisa bergerak. Ekonomi kan kuncinya masyarakat bergerak. Kalau masyarakat tidak bisa bergerak, di situ ekonomi akan tidak bergerak. Nah, oleh karena itu, kata kunci yang disampaikan Pak Faisal tadi sangat tepat sekali, bahwa COVID ini penanganannya perlu betul-betul terintegrated. Jadi tidak harus langsung hilang tentunya, tapi perlu terintegrasi sehingga manajemennya itu jelas. Jadi jangan sampai ada badai seperti ini, kita di dalam perahu yang sama ini ribut. Mau ganti yang ini menjadi yang itu menjadi yang anu, dan itu tidak solid, sehingga badai itu lebih cepat menghancurkan perahu kita gitu loh. Nah, oleh karena itu harus solid, itu kata pertama. Kedua, saya mau masuk tadi yang pertanyaan menarik dari teman Infobank tadi, yang kaitan dengan oh ini 0% pertumbuhan kreditnya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi sama Ibu Andri tadi, saya sudah kita lihat bahwa likuiditas yang dikucurkan jor-joran ini efektif atau tidak gitu. Sekarang kalau bank nerima, kemudian yang mau minjam itu mau jual kemana? Kita let's say bicara yang kecil aja lah, tukang tahu. Katakan dia perlu uang kecil, perlu 100 sampai 500 ribu sehari. Tapi kalau yang beli tahunya nggak ada, itu bagaimana? Mau dikasih bunga atau interest rate 0% pun mereka tidak akan minjam karena nggak bisa balikin gitu. Nah, oleh karena itu daya beli ini perlu ditingkatkan. Nah, daya beli itu ditingkatkan, tadi saya sudah sampaikan apa saja langkah-langkah yang dilakukan. Nah, bagi bank, mereka menerima likuiditas, katakanlah yang 30 triliun itu bunganya 3,4. Mereka nggak mau menyalurkan, paling mereka mereplace. Tadi yang disampaikan, istilahnya Pak Faisal tadi apa? Memakan kondisi sendiri gitu. Artinya yang sudah lama di stop terus dimajukan dengan bunga yang lebih murah. Hal ini kan tidak kondusif. Oleh karena itu bank selalu melakukan hal tersebut, atau dia juga menempatkan di surat hutang negara yang mungkin dapat 5 atau 6% sudah dapat margin. Jadi nggak punya risiko gitu. Jadi yang penting itu adalah di samping tadi ya, yang utama soal kesehatan tadi, soal pandemi ini, yang paling penting itu adalah bagaimana suntikan atau insentif yang diberikan itu langsung sifatnya sekarang, yang short term. Itu kira-kira Mbak Nana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang John atas insight-nya dan juga masukannya. Sayangnya ini staf khusus Menteri Keuangan udah nggak ada, tapi ntar bisa ketemu di raker-raker di Komisi 11. Bang Faisal terakhir, singkat saja Bang, apa masukannya kepada pemerintah, meskipun tadi Bang Faisal udah ngomong ya, tapi sepakat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yani dari segi pengusaha yang juga merasakan kegelisahan, dan juga dari Mbak Henry, serta Bang John Erizal dan juga Mas Edi. Silakan Bang Faisal. Luar biasa semua, saya cuma menambahkan saja, jangan sambilan lah ngurusin COVID ini, full time. Ya full time, rekrut profesional, seperti kita menangani tsunami. Jadi kita udah punya learning curve sebetulnya waktu menangani tsunami. Ada Pak Mangku Subroto ya, ada yang hebat-hebat lah dari Kementerian Keuangan eselon 1-nya dimasukkan full time. Jadi jangan sambilan, ini semua kerja sambilan. Kemudian kedua, ini saya baru lihat di COVID-19 Go ID, pemerintah finalisasi roadmap vaksinasi nasional. Nah ini, tidak pernah ada roadmap untuk testing dan contact tracing. Itu vaksin nggak selesai setahun. Nggak selesai setahun, itu kompleks sekali, ya nggak sembarangan. Dan vaksinnya juga sampai sekarang kan belum ada yang paten. Dan terakhir, kalau saya boleh titip kepada partai yang satu-satunya pernah saya masuki, saya tidak pernah masuk partai lain gitu, adalah ini adalah kawah Candra di Muka dan pembelajaran terbaik buat PAN untuk berkuasa. Jadi jajarkan itu Menteri Keuangan bayangan Bang John, Menteri BUMN-nya Mas Edi, segala macam itu ya. Dan karena apa? Bahan bakunya banyak sekali. Jangan iya-iya aja terhadap omnibus. Jangan diam saja terhadap buruh China. A lot of things yang menjadi pengimbang. Menjadi oposisi itu tidak nista. Sangat mulia. Pembelajaran yang paling baik untuk berkuasa adalah menjadi oposisi. Oposisi itu terhormat.
oposisi yang bukan asal ngomong, bukan. PAN itu paling banyak intelektualnya, ekonom yang handal-handal juga banyak di PAN. Ada Pak Didi, ada Pak Derajat Wibowo, dan banyak lagi gitu. Jadi ini barangkali titipan akhir saya. Insya Allah teman-teman akan memanen hasilnya 5 tahun yang akan datang. Makasih. Terima kasih. Waduh, pesan dan amanat mantan Sekjen DPP PAN luar biasa loh Bang John sama Mas Edi, bahwa menjadi oposisi itu tidak nista. Beliau Sekjen tapi banget itu. menjelang Bang Faisal, itu pesan penting menjelang reshuffle kabinet. Nah, gimana sih kapan akan diukur nantinya? Itu tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh semua para narasumber. Bang Faisal mengatakan bahwa jangan sambilan pemerintah menangani COVID, harus profesional. Masalah utamanya itu adalah bukan soal bagaimana memulihkan ekonomi, tapi penanganan pandemi COVID-19. Dan tadi Bu Henry juga mengatakan bahwa kita harus optimistis, tapi harus ada strategi efektif yang dilakukan pemerintah. Bu Yani Motik tadi dari pengusaha, dari Kadin juga menitipkan pesan kepada pemerintah bahwa UMKM itu harus tetap mendapatkan dukungan yang utama dari pemulihan ekonomi, stimulus juga harus diutamakan kepada UMKM, stimulusnya harus lebih besar dibandingkan dengan korporasi-korporasi besar begitu ya. Dan tadi kita nanti menunggu bagaimana langkah strategis dan juga sepak terjang PAN, Mas Edi, dan juga Bang John di parlemen dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah, karena tahun depan ini sangat menentukan setelah nanti menurut pemerintah vaksin ini keluar, bagaimana kemudian pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi, apakah bisa sesuai dengan target atau tidak realistis seperti yang tadi disampaikan oleh Bang John dan juga pandangan dari fraksi PAN bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah ini tidak realistis di tahun depan. Apakah kemudian itu bisa tercapai atau tidak? Nah, itu salah satunya adalah tugas PAN untuk mengkritisi dan juga memberikan masukan. Terima kasih sekali semuanya narasumber yang hari ini top-top sudah memberikan masukannya, pandangannya, dan juga teman-teman peserta, teman-teman mahasiswa, dan juga teman-teman wartawan. Hampir 2 jam lebih kita berdiskusi di sini. Kemudian kader-kader PAN, baik kader dari BM PAN, kader-kader mudanya PAN, dan juga pengurus daerah yang sudah mengikuti jalannya diskusi virtual pada hari ini. Saya menutup diskusi, saya Rifana Pratiwi, pamit mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mengikuti diskusi virtual ini, dan juga kepada Mas Edi Suparno yang sudah mengundang saya. Nanti diskusinya lagi, undang saya lagi ya Mas, ya, kita cari topiknya sama-sama tetap jualan. Oke, terima kasih sekali teman-teman juga dari Media Center DPP PAN. Saya tutup diskusi virtual ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa jeda berikut berita pemerintah sedang kembali masih di